Selamat malam pemirsa, saya Arum Gresia melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di panggung terbuka Kampus A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, di mana pada hari ini Sabtu 17 Juni 2023 tengah berlangsung kegiatan Gelar Karya Sastra Lisan Lampung. Kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan musik ini telah dibuka pada pukul 19.30 oleh Bapak Erizal Barnawi SSN, MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah sastra lisan. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Jurusan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yaitu Dr. Rian Hidayatullah MPD. Dalam sambutannya, Bapak Erizal Barnawi SSN MSM berharap antar prodi dapat saling mendukung dalam berkarya satu sama lain. Kegiatan ini telah berlangsung sejak pukul 19.30 dan akan ditutup pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan Gelar Karya Sastra Lisan Lampung ini bertujuan untuk mengembangkan sastra lisan Lampung melalui karya seni musik. Adapun peserta Gelar Karya Sastra Lisan Lampung ini terdiri dari 21 mahasiswa dan mahasiswi yang secara keseluruhannya merupakan mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan musik, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2021. Dalam kegiatan ini, Prodi Seni Musik mempersembahkan wawancan mahasiswa malas kuliah, Bu Bandung Dunia Zaman Now, Hahiwang Salah Pengira, Kias Mahasiswa Beboh Belajar, dan juga Muaya Lakah Anja Pujamari. Baik, ini salah satu mata kuliah Sastra Lisan Lampung yang ada di Prodi Pendidikan Musik. Capaiannya adalah bagaimana mahasiswa musik menginterpretasi sastra lisan Lampung dengan kacamata seorang mahasiswa musik dengan kajian musik. Makanya akhirnya melakukan pertunjukan yang hasil dari eksperimen mereka. Itu tujuan intinya. Dan dipentaskan secara langsung. Nah, kalau dipentaskan secara langsung itu kan pola yang memang mendapatkan banyak satu manfaat kan. Salah satunya menguji mental mereka juga kan, menguji mereka juga wawasan mereka, pengalaman mereka, dan mendapatkan satu semoga mendapatkan dampak ke depannya lah, kira-kira begitu. Gitu. Bagaimana Pak antusias dari mahasiswa sendiri dalam mengikuti gelar karya ini? Ya, alhamdulillah ya. Memang ini kan Prodi Pendidikan Musik yang juga dihadiri atau diikuti oleh mahasiswa dari Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan, bahkan dari Bali juga ada ya, dari Sunda juga ada, dan mereka ini yang antusias untuk belajar. Saya juga kaget ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang memang orang luar, ya artinya bukan asli pribumi Lampung, tapi mereka mau belajar. Nah, ini satu kebanggaan juga akhirnya kan, challenge juga bagi saya untuk ini harus benar-benar berdayakan dan diarahkan akhirnya. Itu kira-kira ininya. Apakah setelah kegiatan gelar karya ini ada kegiatan serupa atau kegiatan lanjutan yang diadakan oleh Prodi Seni Musik ini? Baik, Prodi Pendidikan Musik ini memang memberikan satu ruang kepada semua mahasiswa yang melakukan ujian akhir semester, baik itu sastra lisan seperti ini, ada juga ujian instrumen mayor, ada juga ujian vokal, ada juga ujian musik perunggu Lampung ya, ada juga ujian-ujian yang mendukung mereka secara populer, misalnya band atau bahkan pengajaran, karena ini kan pendidikan musik ya, mereka mengajarkan langsung di anak-anak, dan akhirnya mereka pentaskan di panggung ini ya, melatih anak-anak, terus anak-anak itu dipentaskan. Nah, ini kan pola interaksi langsung sama masyarakat. Nah, ini sudah berlangsung beberapa aktivitas, dan ini satu rangkaian juga, dan setelah ini juga ada nanti resital ya. Resital itu adalah satu capaian puncak dari instrumen mayor di Prodi Pendidikan Musik ini, seperti misalnya capaian akhir dalam pembelajaran instrumen biola misalnya, atau piano atau gitar dan seterusnya, seperti itu kira-kira. Kalau persiapan panitia sendiri, sebenarnya setiap ada ujian atau acara di Panglima Polim ini kita sudah menyiapkan dari awal semester, Mbak. Jadi persiapan itu sudah mulai ketika mata kuliah itu berlangsung. Nah, sepanjang mata kuliah itu kita sudah menyusun konsep acara, terus panitia, dan vendor-vendor yang mau kita ajak gabung ke dalam acara ini. Jadi persiapannya itu benar-benar full satu semester itu beriringan dengan mata kuliah tersebut. Kalau hambatan atau tantangan
waktu persiapan kegiatan ini ada nggak sih Kak? Kalau hambatan dan tantangan pasti ada sih Mbak. Terutama ya kalau ini terutama yang kita rasakan selama ini itu terdapat di perizinan dan fasilitas. Karena beberapa ujian dari kita yang sebelumnya itu kita adakan selalu di luar kampus. Kenapa kita adakan di luar kampus? Karena terkait perizinan dan fasilitas itu kita bisa mendapatkan full di luar kampus gitu. Tapi dengan catatan pasti dana yang kita keluarkan itu semakin besar ketika kita ujian di luar kampus. Nah, jadi kalau misalkan kita ujian di dalam kampus itu harapan kita sebenarnya kita pengen ujian selalu di dalam kampus. Cuman terkait perizinan dan fasilitas kita belum bisa dapat maksimal karena pendidikan musik ini sendiri kan baru tergolong baru ya ininya prodinya. Jadi baru 4 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi fasilitas itu belum bisa memenuhi segala kebutuhan ujian kita sendiri gitu paling Mbak. Harapannya ke depan ketika kita mau ujian di kampus kita lebih dipermudah untuk perizinan deh. Karena kita punya panggung sendiri di gedung ini tapi perizinannya masih ke pusat dan itu harus melewati beberapa tahap yang cukup rumit. Untuk persiapan sendiri kami sih sebenarnya udah mateng ya, tapi mungkin tadi karena grogi juga, jadi masih ya gitu nggak jauh dari kata sempurna, tapi belum sempurna gitu. Ya. Tapi sesuai ekspektasi dari peserta sendiri ya? Kalau kataku sih lumayan sesuai ekspektasi gitu. Ya. Gimana sih Kak antusias dari para peserta gelar karya ini sendiri? Untuk antusias kami sangat berantusias ya pastinya. Terus dalam pembuatan karya juga kami benar-benar sesuai banget kan, kayak cari tahu dulu ke narasumber wawancara, terus kami cari-cari juga contoh-contohnya dari media gitu kan, YouTube segala macamnya, terus nanya-nanya juga sama kakak-kakak yang sebelumnya udah pernah tampil, jadi begitu deh pasti sesuai. Ada nggak sih Kak hambatan atau tantangan ketika persiapan menampilkan gelar karya ini? Untuk hambatan biasanya pas latihan gitu ya, kayak tunggu-tungguan ngaret gitu-gitu. Terus kadang susah juga kami cari tempat buat latihannya gitu ya. Tapi gimana caranya biar kami bisa tetap latihan itu benar-benar dipikirin banget. Jadi hari itu mau latihan harus tetap hari itu dijalanin karena menghitung juga ini kan untuk ujian gitu ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan gitu. Kalau harapan dari Kakak sendiri setelah ngikutin kegiatan ini gimana sih? Untuk harapannya pasti harus lebih baik lagi ya dari yang ini. Kalau untuk acara-acara selanjutnya juga harus lebih baik lagi, harus lebih dipersiapkan lagi gitu. Sekian yang dapat saya laporkan, saya Arum Gracia dan kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.